Hai semuanya, welcome back to our channel. Gue Emmanuel. Dan gue Airin. Cici Koko Pajak dari MSM Consulting. So guys, today pasti seru buat kalian dan gue janjiin kemarin gue akan bawain Airin buat dia sharing-sharing mengenai pengalaman dia dulu. Ya pas sebelum nikah dia planning mengenai perpajakan suami istri dia. Ya, sebelum kita mulai, kita disclaimer dulu ya guys. Jadi semua yang kita bawakan hari ini bukan professional advice, tapi ini sharing-sharing dari kita aja. Yuk langsung kita mulai. Untuk dengar-dengar nih, Ci, kalau misalkan dulu, sekarang ini juga masih sih, selebriti kan sering tuh ya, Iya, yang banyak. cerai, Benar, terus benar, kawin, gitu cerai. Itu gimana tuh ya mereka perpajakannya? Pusing nggak sih mereka kayak begitu? Iya, kita nggak tahu juga ya backgroundnya sebelum mereka nikah tuh kayak gimana gitu kan. Cuman asumsi aja mungkin mereka bisa harta. Bisa harta ya? Ya repot ya kalau mungkin mereka, ya kan karena gini loh, di pajak itu kan ada 4 status ya belum Video ya. sebelumnya gue udah bawain ya, kalau 4 status. 4 status pajak itu kan ada kepala keluarga, kemudian pisah harta, memilih terpisah, dan hidup berpisah. Jadi 4 ini bisa dipilih sih, tinggal aplikasinya aja mau dipilih mau yang mana, tergantung kondisinya kalian masing-masing gitu kan. Kalau memang kalian ternyata dari awal sebelum menikahnya itu bisa harta, ya statusnya PH, bisa harta, hitungannya juga ada gitu kan. Hitungannya berbeda lagi. Kalau kalian ternyata memang udah hidup berpisah, udah cerai gitu kata kasarnya ya mau gimana, harus menggunakan status HB. Tapi HB itu hidup berpisah harus ada status, harus ada penetapan ya dari hakim ya kalau misalkan hidup berpisah gitu ya. Iya, kalau secara formalnya harus bisa legalitas lah gitu ya. Tapi in reality ya, banyak kok pasangan yang masih mau menikah tapi emang hidup berpisah. Kan ada istilah dong, kalian pasti pernah dengar kan, kalau duitnya cewek itu duitnya cewek, duitnya cowok duitnya cewek juga. Dari mana itu? Artinya kan kalau misalkan kita menikah tapi misalkan pilihannya hidup berpisah dalam konteks misalkan keuangannya terpisah, ya kita juga nggak bisa memaksakan hal itu gitu. Tapi balik lagi, apapun pilihannya diambil, kita stick to the rules yang aturan perhitungannya seperti itu gitu sih. Nah kalau misalkan nih ada istri gue nih dari satu pemberi kerja nih, baiknya gue pakai status apa, Ceh? Nah kalau balik lagi, ini kan semua tergantung pilihan dan juga memang ada pro kontranya lah, apakah NPWP kalian itu suami istri mau digabung atau dipisah. Nah kalau misalkan si suami ini istrinya itu hanya dari satu pemberi kerja, sebenarnya ya mendingan NPWP itu digabung. Kenapa? Karena penghasilan istri dari satu pemberi kerja ini sifatnya jadi final, nggak dihitung kembali. Kalau misalkan NPWP-nya masing-masing, itu nanti akan dijumlahin. Jadi income suami sama income istri digabungin, dijumlahkan, dikurangi PTKP gabungan, dan pastinya akan ada kurang bayar ya. Umumnya selalu ada pajak tambahan lagi. Pajaknya pasti lebih tinggi dibandingkan kalau sendiri-sendiri gitu kan. Dibandingkan kalau misalnya digabung, suami punya A1, istri juga punya penghasilan pekerjaan. Betul. Kalau memang cuma dari satu pemberi kerja ya kemungkinan nihil. Bagus gabung. Gitu. Nah kalau misalnya lo sendiri gimana, Ci? Kalau kayak gue memang dari awal sebelum nikah pun itu gue NPWP memang gue pisah. Bisa NPWP. Karena gini, gue juga punya keperluan, maksudnya gini, apa sih, kan kita masing-masing bisa pilih ya, ada yang mau digabung ibaratnya mau nempel sama suami gitu kan, karena ya dalam sistem perpajakan Indonesia suami istri itu kan adalah satu kesatuan ekonomi sebenarnya gitu kan. Tapi kalau gue secara pribadi, gue memang perlu pisah karena gue kan untuk kepentingan pengurusan izin profesi gitu-gitu. Jadi kalau misalkan gue digabung kayak agak repot gitu. Itu pilihan masing-masing lah. Kalau digabung juga harus ada lapor pajak sendiri-sendiri masing-masing ya kan, karena punya NPWP masing-masing juga harus lapor pajak masing-masing ya kan. Iya, itu ada kelebihan kekurangannya. Kalau misalkan kita gabung jadi satu, administrasi pajak kan lebih simpel kan. Hanya satu aja dalam satu rumah tangga, cuma satu NPWP, jadi cuma satu laporan SPT. Sedangkan kalau kalian suami istri pisah, ya suami lapor SPT, istri juga lapor SPT sendiri. Jadi kalau PHNT ya istri lapor SPT, suami lapor SPT gitu. Kalau hidup berpisah ya nggak usah dibahas lagi.
lagi. Namanya Itu ibaratnya. udah hidup berpisah gitu kan, mungkin nggak ngomong-ngomong soal duit ya. Tapi jangan loh orang misalkan udah cerai ya, maksudnya secara ini udah berpisah, tapi mereka nggak mau mengajukan pengadilan untuk cerai karena mungkin mereka dapat benefit dari PTKP yang lebih tinggi gitu ya. Jadi PTKP-nya 2. Ya bisa juga itu tax plan ya. Tax plan juga gitu. Ya, Dan mungkin kalau nggak ada perjanjian pisah harta ya mereka lebih prefer nggak cerai gitu kan. Kalau misalnya buat pasangan baru yang mau menikah gitu, harus gak sih di planning gitu? Iya tentunya harus ya. Maksudnya gini, memang biasanya couple-couple yang sebelum nikah mungkin mereka agak kayak apa ya, sungkan membicarakan apalagi soal keuangan, kayak sensitif gitu, so-called sensitif gitu. Tapi sebenarnya sih harus diomongin juga gitu, karena gimana pun juga keuangan dan termasuk di dalamnya adalah pajak itu kan akan jadi bagian dari kehidupan kita. Betul. Jadi waktu nanti kalian udah nikah itu pasti akan jadi satu, bukan problem ya, tapi itu jadi satu bagian hidup yang pasti kalian harus hadapi juga gitu kan. Misalnya lu harus mapping kan income dari si Dari suami, mana aja gitu. sumber income lo apa, Ya. dari istri sumber income lo apa, apakah baiknya digabung atau dipisah, dari keperluan ekonomis yang mana yang lebih hemat untuk keluarga gitu kan harus dibahas juga. Betul, setuju. Gitu sih. Ya, so guys, jangan lupa ya guys, kalau misalnya kalian belum menikah dan kalian mau menikah soon, jangan lupa untuk discuss bareng pasangan kalian ya. Untuk pertama untuk memilih ya status kalian nanti apa, dan juga untuk ya memplanning pajak kalian ke depannya. Ya. Jadi guys, gimana? Udah dengar sharing-sharing dengan CR ini dari CR ini lumayan ini ya, memberikan insight bagi kalian yang mau menikah ya. Di next video kita akan bahas cara hitung pajak suami istri yang pastinya kita akan kupas tuntas dan kalian akan ngerti yang mana yang lebih benefit buat kalian. So jangan lupa like, comment, subscribe to our channel dan stay up to date to our next videos. Ingat, everything is hard before it's easy. Bye bye.